Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bis-shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, dan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik itu, yakni akhirat, hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah firman-Nya surat Toha ayat 132. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin jamaah wirid Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah sebagai hamba-Nya yang senantiasa meyakini hidup dan kehidupan kita sepenuhnya adalah nikmat dari Allah itu. Bersalawat kita kepada Rasulullah sebagai bukti bahwa kita adalah merupakan umat pengikutnya. Dengan demikian, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai landasan kajian kita, tadi kita bacakan firman Allah surat Toha ayat 132. Pada ayat itu ada 3 hal yang strategis yang perlu untuk menjadi sikap sepanjang kehidupan kita. Yang pertama adalah ayat memerintahkan kepada kita agar menyuruh keluarga kita mendirikan sholat. Nah, kenapa ada perintah ini? Karena persoalan sholat adalah merupakan urusan yang sangat besar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berikan gambaran di antaranya. Surat Al-Ankabut ayat 45 Allah katakan, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wala zikrullahi akbar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar,
Dan sungguh sholat itu urusan yang sangat besar. Kemudian, seberapa besarnyakah urusan sholat dalam Al-Quran? Maka kita lihat surat Maryam ayat 59. Allah berikan gambaran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah suatu generasi sebagai pengganti dari yang terdahulu. Mereka itu adalah lemah sholatnya, wattaba'us syahwat, dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka alami kerusakan dan kehancuran. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan gambaran secara kolektif kehidupan masyarakat. Kalau di masyarakat itu sudah lemah sholatnya, maka kecenderungan masyarakat itu adalah hidup memperturutkan hawa nafsunya. Nah, ketika ini sudah terjadi, maka Allah ingatkan, mereka kelak akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Apakah ini sudah nampak bagi kita atau belum? Nah, tentu saja masing-masing kita bisa merasakannya. Nah, ini dalam kehidupan di dunia. Lalu, untuk kehidupan di akhirat, pada ibu-ibu saudara bisa lihat surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 6. Di situ juga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari neraka. Pelihara dirimu dan keluargamu dari neraka. Nah, bagaimana cara memelihara diri? Dalam bentuk amalan ibadah, yang pertama yang harus dipelihara itu adalah sholat. Sholat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW tegaskan, awwalu ma yuhassabu alaihi al-abdi yaumal qiyamati sholat. Bahwasanya amal yang pertama dihitung pada hari kiamat dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Fa in wujidat tamatan qubilat sa'iru amalu. Kalau sholatnya baik, maka diterimalah seluruh amalnya. Wa in wujidat naqisatan ruddat sa'iru amalu. Dan jika sholatnya rusak, maka ditolaklah seluruh amalnya. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah, maka amalan yang utama yang harus dipelihara untuk memelihara kita agar tidak masuk neraka adalah sholat. Kemudian berikutnya, ayat menegaskan sebagai gambaran kenapa banyak manusia meremehkan sholat. Bahkan kenapa banyak manusia yang meninggalkan sholat. Persoalan utamanya adalah karena mereka mengejar rezeki.
mencari rezeki. Kebanyakan seperti itu alasannya. Allah dari yang dirahmati Allah, Allah tegas katakan pada ayat itu, nahnu narzukuk, kamilah yang memberi kamu rezeki. Bayangkan, Allah tegas katakan, kami yang memberi kamu rezeki. Maka dengan demikian, kalau selama ini kita meremehkan sholat, mengabaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat hanya karena persoalan rezeki, sementara yang punya rezeki itu siapa? Yang membagi rezeki itu siapa? Lalu kita tidak sholat, apakah Allah akan bagikan kepada kita rezeki sesuai dengan kerja keras kita? Tidak. Nah, akan berbeda halnya pada ibu saudara sekalian. Ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah lah yang menjamin rezeki kita. Terakhir, pada ayat Allah kunci dengan kalimat wal aqibatu lil muttaqin. Artinya apa? Bahwa amal yang pertama untuk mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa adalah sholat. Lihat surat Al-Baqarah. Sesudah Allah katakan hudan lil muttaqin, kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sesudah iman kepada yang gaib dan kemudian mendirikan salat. Oleh karena itu, ibadah-ibadah yang lain tidak akan mungkin mengantarkan kita menjadi takwa kalau salatnya tidak mantap. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.